Perkenalkan, nama saya Made Satya Bausan Narendra dengan NIM 19055551123. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan trigger pada CMD. Trigger itu adalah suatu perintah dari SQL yang memicu suatu kejadian dalam database, seperti insert, update, dan delete setelah, after, ataupun before. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh penggunaannya. Di sini saya sudah buat 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel log, dan tabel mahasiswa. Tabel log ini berfungsi untuk menampilkan hasil trigger kita. Pertama, kita akan buat trigger dengan nama trigger insert ya, yaitu penambahan. Kita buat trigger namanya insert log. Setelah itu kita buat after insert ya, kita buatnya after insert on tabel dosen, then for each row insert into table log, values-nya data baru new, kita beri nama ID. Kemudian di dalam tabel log itu kan ada, saya beri nama kolom namanya keterangan. Jadi keterangan apa nih di dalam triggernya? Karena kita melakukan after insert, jadi kita beri nama tambah. Kemudian now ini berfungsi untuk memperlihatkan waktu dan tanggal kita melakukan insert. Kemudian data baru new, kita ingin melakukan nama dosen ya, karena kita pakai tabel dosen ya. Oke, kemudian kita akan melakukan insert into tb dosen values. Misalnya ini kan dalam tabel dosen itu kan ada ID dosen, nama, dan mata kuliah yang diampu. Jadi ID dosennya 04, kemudian namanya misalnya Komang, Pak Komang, kemudian mata kuliahnya misalnya ekonomi. Oke, setelah itu kita akan memperlihatkan terlebih dahulu tabel dosennya. Nah, jadi dapat dilihat terjadi penambahan data, yaitu 4, nama dosennya Pak Komang dengan mata kuliah ekonomi. Kemudian baru kita akan melihat hasil triggernya pada tabel log. Dapat dilihat terjadi penambahan data dengan keterangannya tambah, waktunya sekian. Kemudian ini saya nama kolomnya target. Jadi pada kolom target ini memperlihatkan nama dosen, karena namanya Pak Komang, jadi akan memperlihatkan nama barunya, yaitu Pak Komang ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya trigger yang kedua, yaitu trigger update. Hampir sama dengan insert, yaitu update ini akan terpicu apabila kita melakukan suatu update atau pembaruan data ya. Kita akan buat create trigger, namanya adalah update log. Kemudian after update on, karena sudah tabel dosen sudah ada, kita pakai tabel mahasiswa. For each row insert into tb log, ini values sama juga dengan tabel dosen. Kita kasih data baru dengan nama ID. Kemudian kita beri keterangan namanya update itu kan berarti edit.
itu. Kemudian now, kemudian data baru dengan kita ingin menampilkan nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Oke, kemudian kita akan melakukan suatu pembaruan data, update pada tabel mahasiswa. Kita set nama mahasiswanya, misalnya namanya adalah Adi, yang dimana ID mahasiswa sama dengan 1. Lanjutkan, tadi ada kesalahan. Jadi kita akan melakukan update tabel mahasiswa. Di sini saya tipu ya, kurang S. Jadi saya ulang, update tabel mahasiswa, set namanya, dan misalkan namanya Adi, yang dimana ID mahasiswanya sama dengan 1. Kemudian kita enter, sudah oke ya. Setelah itu kita akan tampilkan terlebih dahulu tabel mahasiswanya. Nah, tadi namanya sudah berubah ya, yang namanya semulanya adalah Satya berubah karena kita melakukan suatu update yang dimana ID mahasiswanya 1. Jadi yang berubah hanya ini saja. Setelah itu kita akan menampilkan hasil triggernya pada developnya. Jadi sudah ditambah ya keterangannya menjadi edit karena kita melakukan update, waktunya sekian, dan nama mahasiswa yang baru karena kita akan ingin menampilkan nama mahasiswa seperti itu. Itu adalah trigger update. Kemudian yang terakhir ada trigger delete. Ya sama seperti yang lainnya, trigger delete ini terpicu jika kita melakukan penghapusan suatu data. Kemudian kita akan buat triggernya, create trigger, kita beri nama delete log, dan after delete ya, kemudian on tabel dosen, kemudian for each row, kemudian insert into develop values, new ID barunya kita beri nama ID, kemudian ini kita beri nama hapus ya keterangannya, kemudian now. Nah, karena delete ini kan dipicu jika kita menghapus suatu data, jadi kita akan menampilkan data lamanya karena kita akan melakukan delete gitu loh. Mungkin kita menampilkan data yang barunya kan gitu, soalnya triggernya kan delete, jadi menghapus data, maka dari itu kita akan menampilkan data lamanya. Jadi kita ult data ultnya, kemudian namanya misalnya nama dosen. Nah, oke, kemudian kita akan melakukan delete data from db dosen where id dosen sama dengan misalnya 2. Oke, kita tampilkan dulu tabel dosennya. Nah, ini sudah terjadi penghapusan data ya. Source-nya sini ada 2. Bapak siapa tadi? Bapak Wijaya.
basis data, mata kuliahnya basis data sudah dihapus. Kemudian kita akan menampilkan triggernya pada tabelog. Nah, jadi sudah terjadi penambahan data ya pada tabelog. Keterangannya hapus, waktunya sekian, nama yang ditampilkan yaitu Bapak Wijaya, karena kita kan menggunakan nama dosen. Karena ini juga ingin menampilkan data lama yaitu old, jadi yang keluar nama dosen sebelumnya yaitu Bapak Wijaya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya mengenai trigger tentang trigger insert, update, dan delete. Semoga dipahami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.